Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa? Luar biasa, salam juga buat saudara jemaat yang saat ini sedang menyaksikan ibadah secara online. Terima kasih untuk masih terus setia menyaksikan ibadah online Balikpapan City Blessing. Dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita akan memulainya. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bapa saat ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, mari Engkau layakkan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah secara online Tuhan. Mari Tuhan Engkau kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan untuk setiap hal-hal Tuhan yang tidak baik yang Kau temukan dalam diri kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, agar kami Tuhan layak datang ke hadirat-Mu Tuhan. Datang menaikkan setiap pujian-pujian kami Tuhan, sehingga itu naik sampai Tuhan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan dimanapun berada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan lebih lagi Tuhan. Engkau menjagai hidup mereka Tuhan. Engkau memberikan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan Engkau yang beracara Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tutup bungkus ruangan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Engkau. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, pikiran kami Tuhan, kami mau taruh Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan, seperti seorang Maria Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang lagi Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami mau menaikkan Tuhan segenap pujian kami, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita katakan, yes. Glory, glory, hallelujah. Yes. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Sekali lagi katakan, glory, glory, hallelujah. Yes. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Yes, katakan glory, glory. Oh yes.
lahir bagi kami, Engkau yang mati bagi kami, Engkau yang bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, saat ini Tuhan kami ingin lebih dalam lagi masuk untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Yes, luar biasa. Saya sangat bersuka cita karena mungkin momen Natal ya. Jadi kayaknya semangatnya tuh, sukacitanya itu lebih lagi. Saya percaya bahwa saudara yang ada di sini, yang ada di rumah juga merasakan hal sama. Tapi satu hal, bahwa sukacita itu bukan hanya pada saat mau Natal, tapi setelah Natal itu sukacitanya terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau puji Dia, sebab Dia Tuhan yang telah lahir untuk kami, untuk kita semua. Yes. Dia
duduk. Haleluya. Masih semangat saudara untuk puji Tuhan? Amin. Amin, luar biasa. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita terus menyembah Dia. Tidak pernah ada kata berhenti untuk menyembah Tuhan. Sebab Dialah yang baik. Sebab Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Allah. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan, Tuhan kami, yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat setiap penyembahan kita. Mari setiap bibir lidah kita mengucapkan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan setia. Dia terus menjadi Tuhan yang selalu kita andalkan. Haleluya. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang kami andalkan. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya Tuhan. Yes. Oh haleluya. Kaulah yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Mari kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Yes. Waktumu selalu yang terbaik. Yes Tuhan. Oh yes. Amin Tuhan. Kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Yes. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
Haleluya. Kau Tuhan memberkati, Kaulah sumber kedamaian, Kau Tuhan yang memulihkan hidup kami, Kau Tuhan yang setia. Oh haleluya, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur, sebab Engkau setia. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segala dosa, yes, dan hilangkan susah. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosa dan hilangkan susahku, yang menanggung semua dosa dan hilangkan susahku, yang menanggung semua dosa dan hilangkan susahku. Yes, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami. Engkau yang mengangkat setiap kesusahan kami, Engkau yang menanggung setiap dosa-dosa kami. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Tidak ada satu sobat lagi Tuhan seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mari berbicara untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang saat ini sedang menyaksikan secara online. Kiranya firman Tuhan ini menegur kami, menjamah Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada hamba yang bertugas. Salam saudara, selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Hari ini saya dapat giliran untuk berbagi pengalaman firman Tuhan untuk saudara. Di sini saya berdiri untuk yang sekian kalinya. Saya mengucap syukur bahwa ini adalah karena Tuhan, bukan karena saya. Kalau karena saya maunya duduk aja. Dengar, duduk, renungkan, pulang. Tapi karena Tuhan bilang, lakukan, ya saya lakukan sesuai firman Tuhan. Pergilah, saya pergi ke sini, saya melakukan ini. Oke, saudara-saudara, kita sebelum mulai kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kasih anugerah-Mu menyertai kami hingga kami bisa datang ke tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Walaupun dalam kondisi keadaan masih tetap pandemik yang berjalan Tuhan, tapi Engkau menyertai kami, melindungi kami dalam keadaan
Apapun itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu melindungi dan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, berkati setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan apa yang Engkau ingin katakan Tuhan. Berkati bibir, mulut hamba untuk kami berkata-kata seperti Engkau berkata-kata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ketemu lagi 1 minggu ke depan ini. Tema kita adalah peaceful ya, damai sejahtera. Kita tahu semua bahwa kita hidup butuh duit ya, perlu uang kan? Perlu. Siapa sini nggak perlu uang? Angkat tangan. Kasih saya dong kalau nggak mau. Oh, kayak semua butuh uang ya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita beli dengan uang, yaitu damai sejahtera. Di luar sana banyak orang punya uang, banyak punya kekayaan, tapi mereka belum tentu punya damai sejahtera. Bersyukur kita punya uang, kita punya damai sejahtera. Hebat kan Tuhan kita? Di sini hebatnya Tuhan kita. Di sini saya nggak akan bagikan tentang tema Natal, nanti ada season sendiri yang berbagi tentang tema Natal. Saya hanya berbagi tentang damai sejahtera. Oke. Hidup dalam naungan Tuhan. Saya akan bagikan di Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Hebat Tuhan kita mengalahkan dunia. 2000 tahun yang lalu Dia turun ke bumi serupa dengan manusia. Dia mengalahkan dunia untuk semua manusia, bukan untuk hanya orang Kristen loh ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa Yesus turun hanya untuk orang Kristen. No. Firman katakan bahwa karena begitu Allah mengasihi dunia ini hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi dunia itu nggak kecil ya, nggak selebar daun kelor. Itu untuk orang yang patah hati kayaknya daun kelor. Tapi untuk orang percaya nggak ada dunia sebesar daun kelor. Tapi dunia jadi bulat, bukan datar, tapi dunia ini bulat. Nah, di sini Tuhan turun untuk memberikan kita damai sejahtera. 2000 tahun yang lalu Dia mengalahkan maut dan mengalahkan semua kutuk dan dosa kita. Di sini ada 3 yang saya akan bagikan. Kukatakan kepadamu, berarti ini perkataan Tuhan sendiri untuk kita. Yang kedua, beroleh damai sejahtera. Berarti hanya dari Allah saja kita memperoleh damai sejahtera. Yang ketiga, kuatkanlah hatimu. Berarti kalau kita nggak kuat, berarti kita nggak punya damai sejahtera. Nah, di sini yang pertama, wow, saya luar biasa hari ini. Saya punya PowerPoint yang buatkan adalah Pastor Erna. Di sini Allah berkata, dapat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di sini kita tahu semua kuk ya, bukan kueku. Itu hanya di Manado ada kueku. Tapi ini kuk. Saya cari di Google, kuk itu ternyata seperti kayu ditaruh di leher. Nah, itu hanya biasa digunakan para petani untuk sapinya biar nggak liar waktu bajak sawah. Nah, di sini Tuhan katakan ibarat kuk itu sesuatu yang Tuhan katakan untuk kita, biar kita nggak liar kayak sapi, ya, atau kebo. Jadi kita nggak kumpul kebo, tapi kita kumpul orang beriman, ya. Nah, itu gunanya kuknya Tuhan ya, bukan kuk sapi ya, bukan kuk kebo, tapi kuknya Tuhan itu adalah firman Tuhan, bukan yang seperti kayu panjang ditaruh di sini. Kita cukup Tuhan Yesus saja yang memikul salib dari kayu yang beratnya nggak tahu seberapa berat, itu cukup Tuhan Yesus. Kita hanya memikul kuk. Kuk itu bukan kita pandang, wah kayu besar kita bawa, pergi ke sekolah kita bawa, kerjaan kita bawa di dalam ruang, enggak. Tapi setiap firman Tuhan adalah kuk buat kita.
mengingatkan kita untuk kita tidak liar, tidak semaunya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena Dia akan memberi kelegaan saat kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan takut. Tapi contoh nih, contoh kecil aja, saat kita melakukan hal yang salah, kita akan nggak nyaman duduk di lingkungan orang-orang benar. Kita merasa tertuduh. Nah, tapi saat kita benar di hadapan Tuhan, kita akan nyaman di hadapan semua orang, baik di hadapan pembesar maupun di hadapan orang-orang kecil. Maksud orang kecil ini ya orang-orang bukan di jajaran pemerintahan. Ya contoh saya, kemarin di tempat kerja saya ada audit dari Mahkamah Militer. Saya nggak ngerasa takut gitu, karena saya benar gitu. Dalam arti kata benar, saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai karyawan di situ. Saya lakukan apa yang dia mau. Dan saya nggak merasa khawatir gitu. Walaupun dia banyak permintaan, saya harus ini ya, mintanya ini. Oh nggak apa-apa, saya akan lakukan itu gitu. Nah seperti itu. Dan semua apa yang Tuhan katakan itu memberi kelegaan. Yaitu tadi damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Bahkan kita tidak takut dalam kondisi pandemik seperti sekarang. Mungkin orang di luar sana udah, aduh nempel dikit nanti gua ketularan nih. Aduh, nah, memang kita perlu aware, waspada. Tapi di sini Tuhan katakan saat kita berjalan di dalam firman Tuhan, kita tidak perlu takut. Tuhan akan memberi kelegaan. Yang kedua, beroleh damai sejahtera. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini Tuhan sendiri yang bicara. Kita nggak boleh gelisah, nggak boleh gentar. Ya saat ini mungkin dalam kondisi masih pandemik, kita pingin, aduh Natal ini saya mau buat apa ya. Tapi satu hal di sini saya bilang bahwa kita akan beroleh damai sejahtera. Memang iya, saya akui. Saya selama sakit, saya nggak ada kerja, nggak ada penghasilan. Tapi saya damai sejahtera. Dalam kondisi sakit saya pernah bilang, Tuhan saya pingin mati aja. Gitu. Tapi Tuhan bilang gini, belum waktunya kamu mati. Padahal saya udah mikir, sakitnya itu luar biasa. Sampai saya bilang sama teman saya yang sekarang ya saya... aduh, Eka gue gak kuat, gue mau mati aja. Jangan mati dulu, lu berdoa. Gue udah berdoa, gue gak kuat, gue mau mati gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, belum waktunya mati gitu. Tuhan ingatkan hanya waktu tentang wanita pendarahan aja. Dia pegang jubah saya aja sembuh gitu. Kenapa kamu udah kenal saya, udah tahu saya, kamu khawatir, kamu pingin mati gitu. Tapi, oh iya Tuhan, oke ampuni saya. Puji Tuhan sampai sekarang saya masih hidup. Saya diberi kelegaan, saya diberi sukacita gitu. Dan memang hidup itu harus penuh dengan sukacita. Sebagai orang percaya harus penuh sukacita. Memang gak gampang ya, kayak Bu Eka bilang, Tuhan saya mau naik dapur. Padahal tiap hari naik dapur gitu ya. Jadi perkataannya mungkin salah ya Bu Eka. Jangan naik dapur, Tuhan saya pingin dapur saya seperti apa yang Tuhan mau gitu. Jangan seperti apa yang kamu mau, itu kan kecil gitu. Tapi kalau ya apa yang Tuhan mau, itu Tuhan kasih yang besar. Karena saya percaya gitu, saya bilang, Tuhan saya pingin seperti ini. Tapi Tuhan memang kasih seperti yang saya mau. Tapi waktu saya bilang gini, Tuhan saya nggak berharap seperti yang saya harapkan. Saya mau berharap seperti yang Tuhan harapkan. Di luar ekspektasi saya dapat semua gitu. Iya. Tapi waktu saya bilang, Tuhan saya mau seperti yang saya ingini, seperti ini. Tuhan kasih, tapi seperti apa yang saya ingin. Akhirnya saya bilang gini, kenapa saya minta yang seperti gini ya? Kalau Tuhan sanggup, kasih yang lebih besar lagi. Jadi sekarang doa saya rubah lagi. Setiap saya bangun, Tuhan tolong saya gitu. Tuhan tolong saya. Jadi bukan Tuhan saya mau seperti ini, hari ini harus seperti ini. Enggak, Tuhan tolong saya. Saat saya bilang tolong, Tuhan akan tolong saya gitu. Dalam segala hal, di pekerjaan, di ini. Dan itu hal kecil, hal itulah. Makanya saya bilang, kalau kita hidup dengan kuk yang Tuhan kasih, kita berjalan dengan firman Tuhan yang kasih, kita akan beroleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera Tuhan itu tidak seperti di dunia berikan. Mungkin, contoh nih, orang ya, kalau di luar sana, aduh
aku bete loh, ke mall. Spend time, dia spend money, nongki, makan, minum, pulang lagi dia tetap dengan hal yang sama. Tapi kalau kita nih, jujur, saya nggak punya duit. Saya bilang, Pastor Rena kita keluar yuk, kemana, ke mall. Padahal saya nggak punya duit gitu. Sama jalan sama dia, cuma lihat kiri, lihat kanan, ayo pulang. Sudah, tapi saya senang gitu. Kenapa? Ada sukacitanya. Memang jiwa saya lagi pingin keluar. Karena saya kurang pikniknya kurang jauh. Karena pandemik ya. Dari dapur, kasur, sumur gitu. Maksudnya nyuci piring, makan, tidur, nyuci piring, makan, tidur. Enek ya, kalau kita lama-lama enek juga, bosen. Apalagi yang ibu rumah tangga, punya anak, anaknya daring. Jadi akhirnya darting gitu ya. Suruh, ayo adek belajar ini. Dia cuman asik main gadget. Adek belajar ini tadinya. Gadget lagi. Akhirnya yang keluarnya palset itu paling tinggi. Nah, karena apa? Udah darting gitu ngeliat. Nah, sama dengan saya juga gitu. Saya kadang-kadang aduh jenuh di rumah aja gitu. Pingin jalan, saya belum terlalu kuat jalan karena habis operasi kemarin. Saya coba pernah jalan 3 kilo, besok malamnya nyeri gitu. Saya belajar untuk jangan dulu. Nah, di sini saya belajar untuk melihat hal-hal yang lain dalam kacamata Tuhan. Apapun itu, baik saya bekerja, baik saya mencari sesuatu, baik saya melakukan sesuatu, saya coba untuk mencari Tuhan dan saya dengar suara Tuhan. Dan itu yang saya dapat adalah damai sejahtera. Ada amin? Oke, yang ketiga, kuatkanlah hatimu. Nah, di sini dia. Apalagi kalau lagi berantem ya, pasti kesel kan, nggak kuat hatinya, pikirannya udah panjang kemana-mana. Di sini Tuhan minta kita di Ulangan 3 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tesalonika 3 ayat 3. Tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Guys, luar biasa. Di sini jangan pernah kita patah hati. Apalagi yang lagi pacaran, lagi PDKT. Nah, ini bahaya banget gitu. Karena yang di luar sana memang kelihatannya bagus, kelihatannya sepertinya indah tapi belum tentu baik. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Itu harus diingat. Wah, dia baik loh. Dia ini baik loh, tapi belum tentu benar. Tapi saat kita bilang dia benar, pasti baik. Orang benar takut Tuhan. Orang baik belum tentu takut Tuhan. Banyak di luar sana orang baik. Dia baik kelakuannya, dia baik tutur katanya. Tapi belum tentu dia takut sama Tuhan. Tapi kalau orang benar, pasti takut Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Saat kita benar, kita akan melakukan yang salah, kita akan mikir, orang lain nggak lihat. Tapi Tuhan lihat. Nah, di sini lagi dibutuhkan hati yang kuat untuk kita melawan cobaan-cobaan yang ada sekarang. Karena sekarang ini menuntut kita untuk tetap kuat. Kondisi pandemik, kondisi keuangan kita, kondisi di luar sana yang morat-marit, kepemimpinan kita yang semakin dilecehkan. Hal-hal yang seperti itu. Kalau kita nggak kuat, kita yang tergilas. Atau kita terikut mereka. Makanya Tuhan mau kita menguatkan hati kita untuk apa? Kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh dunia ini. Memang daging kita lemah, tapi roh kita penurut. Nah, saking nurutnya, kadang-kadang daging kita yang menguasai roh kita. Yang Tuhan mau adalah kita mendengar apa yang Dia mau, kita akan memperoleh damai sejahtera, kita akan tetap kuat dalam setiap goncangan, tekanan maupun himpitan. Apalagi saat-saat sekarang ya, banyak orang katakan bahwa tanda-tanda telah tiba. Di sana perang, di sini bencana, di sini sakit penyakit. Semakin hari semakin complicated. Kita hidup pun semakin complicated kalau kita nggak kuat. Tapi dalam keadaan seperti ini Tuhan mau kuatkan hati kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Nah, saat kita dipilih, kita benar-benar
berarti kita adalah orang-orang yang disiapkan. Nah, kenapa kita sudah disiapkan Tuhan ini? Untuk kita benar-benar ada di dunia ini bukan sebagai ekor atau follower, tapi kita sebagai trendsetter, sebagai orang percaya yang dilihat dunia, bahwa dilihat sekeliling kita, bahwa kita bukan hanya sebagai orang Kristen itu ternyata begini-gini. No, tapi orang Kristen yang berdampak, orang Kristen yang bisa mengubah sekelilingnya, dan orang Kristen yang selalu tetap menjadi orang benar dimanapun ditaruh. Karena seperti nominal uang, dia akan tetap 100.000 walaupun diinjak-injak, walaupun di dalam lumpur, dia tetap nilainya nominalnya 100.000. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Dimanapun kita ditaruh, kita tetap memancarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, firman Tuhan tetap hidup di dalam kehidupan kita. Karena saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, damai sejahtera kita dapat, sukacita kita dapat, hidup dalam kelimpahan kita dapat. Bahkan saat Tuhan datang kedua kali didapatkan, kita tetap kuat di dalam Dia. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk setiap apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Karena Engkau sebagai Allah, sebagai juru selamat kami, sebagai Allah yang melindungi kami dan berkati kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Allah yang menyembuhkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena kami tahu bahwa Engkau sebagai Allah, sebagai juru selamat kami, tetap menjaga dan melindungi kami. Tetap berkarya dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap nomor satu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, sampai diberkati dengan firman Tuhan. Luar biasa 3 poin yang kita dapat ya. Terakhir, kuatkanlah hatimu. Satu firman yang tadi di awal itu di Matius berapa ya Tante, yang saya diingatkan bahwa kuk yang kuberikan itu enak. Enak ya? Iya. Itu Tuhan tuh maksudnya, walaupun kayaknya kita bilang kuk mana ada yang enak, berat. Tapi Tuhan bilang kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Luar biasa ya. Luar biasa sekali, itu sangat menguatkan hati saya. Oke, terima kasih untuk hambanya Mbak Ning. Tuhan pakai lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi pelayanannya dimanapun Mbak Ning berada. Terus menjadi berkat, terus menjadi terang dan garam, baik dalam komunitas, pekerjaan, baik keluarga. Oke saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Namun sebelum itu kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Mbak Ning. Kami bersyukur Tuhan untuk firman ini terus mengingatkan kami, untuk terus kami menguatkan hati kami Tuhan. Sekalipun Tuhan banyak hal-hal yang terjadi, pergumulan kami Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan yang terus memberikan kelegaan kepada kami, Tuhan yang terus menguatkan kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu yang luar biasa tanpa putus-putusnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Mbak Ning Tuhan, biarlah Engkau pakai dia luar biasa, lebih lagi Tuhan Kau memperlebar kapasitasnya Tuhan, biarlah Tuhan dalam masa Tuhannya dia Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai dia Tuhan, Engkau terus memelihara apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan, yang mencukupkan, memberkati keluarganya, anaknya, memberkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur perpuluhan kami Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangannya memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah.
gereja sepekan. Bisa ditampilkan slide-nya. Gereja mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Bagi yang mungkin sudah lama Morris, tapi datang lagi, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati dan kami mengundang untuk bisa dapat bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah Balikpapan City Blessing yang ada di tempat di The Coast Resto. Alamatnya bisa dilihat tadi ya di slide sebelumnya. Oke, next. Dan untuk kegiatan kita selama seminggu ke depan itu ada ibadah malam Natal ya. Oke, tanggal 24 Desember, hari Kamis tahun 2020, dan itu kita akan gabung dengan live on YouTube-nya City Blessing Church Jakarta, berkat bagi bangsa jam berapa? Jam 18. Berarti kalau di sana jam 6, di sini jam 7 ya. Oke, nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi untuk jamnya. Jadi mungkin saudara-saudara yang mau bergabung bisa bergabung untuk mengikuti ibadah streaming malam Natal nanti. Oke, kemudian selanjutnya, dan kita juga Gereja Balikpapan City Blessing juga akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember, hari Jumat ya, jam 10 pagi. Dan itu juga kita akan secara online ya, akan secara online. Kemudian dengan petugasnya, dan ini untuk tanggal 27, tanggal hari Minggu, tanggal 27 Desember, itu juga kita masih akan secara online saudara-saudara. Jadi bisa mengikuti secara online itu jam 10 pagi seperti biasa dengan petugas pelayannya. Untuk worship leadernya itu adalah Saudara Lian, dan untuk firman Tuhannya oleh Ibu Catherine yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, dan untuk sekolah minggu kita masih terus online ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah masih terus online itu, dan minggu depan pada tanggal 27 Desember hari Minggu kita akan mengikuti di YouTube-nya Jakarta City Blessing. Bisa nanti dilihat linknya di Jakarta City Blessing GB3 ya. Itu jam 12 siang. Kalau di sana jam 11, kita di sini jam 12 siang. Kemudian dan juga mungkin saudara-saudara yang mungkin terbeban untuk memberkati gereja juga bisa memberikan persembahan umumnya atau perpuluhan misi pembangunan melalui rekening BCA yang tertera di slide ini. Kemudian ada pengumuman tambahan. Kalau tidak ada, saya serahkan pada hambanya. Shalom semua, kita diberkati, amin. Jangan lupa nanti kita akan bergabung dengan Jakarta City Blessing pada tanggal 24 Desember, yaitu malam Natal ya. Malam Natal nanti kita beribadah bersama-sama. Nanti akan kita share lagi di grup untuk jamnya. Mungkin saya pernah share ya, sudah share di grup juga, dan Pastor Marganti juga udah share ya. Jangan lupa kita beribadah bersama-sama, dan tanggal 25 juga kita beribadah. Dan setelah itu nanti kita akan recording. Semua kita diberkati. Mari kita lambaikan tangan kita, siapa kita yang diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita, dan kita sangat diberkati dengan firman Tuhan tadi. Mari kita berkati. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan sekali lagi, how great is our God. So great, oh Lord, how great is our God. Katakan lebih lagi, how great
our God, how great is our God. And all will see how great, how great. And all will see how great is our God. Engkaulah kami yang besar, Tuhan. Engkau Allah yang berkata kepada kami, dan Engkau yang terus menguatkan hati kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Nining, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya. Engkau tahu siapa dia. Engkau tahu hatinya yang paling dalam. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Ibu Nining, Tuhan, kuat. Sampai hari ini dia ada oleh karena kemurahan-Mu. Ketika dia melewati hari-harinya yang lalu, Tuhan, ajar terus Tuhan kami untuk mengingat-ingat kebaikan-Mu, bahwa Engkau-lah yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kehidupan kepada dia, Engkau yang memberikan umur yang panjang, Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau tahu segala kebutuhannya, Tuhan. Baik yang paling dasar, Tuhan, kami serahkan dia di dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarganya. Kami serahkan anaknya, Tuhan, di dalam tangan-Mu, Tuhan. Masa depan ada di tangan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati dia, memperlebar kapasitasnya, dan memperluas daerahnya, Tuhan. Kami memberkati Ibu Nining, Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia, Tuhan, tempatkan, dimanapun dia bekerja, bahkan di tempat ini dia melayani. Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam kehidupan. Kau tuntun dia terus, Tuhan, pada masa usia lanjutnya, Tuhan. Kami percaya bahwa ia ada di dalam tangan-Mu terus, Tuhan, sampai pada akhirnya, Tuhan, bahwa Engkau katakan selesai. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang menolong dia melewati hari-harinya, Tuhan, dan menguatkan dia terus, Tuhan, dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Itu juga satu mengingat-ingatkan kembali kepada kami, Tuhan, untuk kami menguatkan hati kami dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami, Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kami kekuatan dalam melakukan tanggung jawab kami, Tuhan. Sehingga Tuhan, kami layak dan kami dapat menyenangkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu di tempat ini, para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah atas kami semua, Tuhan, yang mengambil bagian di tempat ini. Kami percaya bahwa lumbung-lumbung kami, Tuhan, akan Engkau penuhi. Bahwa apa yang kami miliki semua berasal daripada Engkau, dan Engkau yang menjaganya, Tuhan. Kami serahkan semua, Tuhan. Apa yang ada pada kami, Tuhan, itu semua adalah bagian daripada kasih-Mu kepada kami. Bahwa Tuhan, Engkau menghargai setiap pekerjaan yang kami lakukan. Engkau telah menjagai keluarga kami. Engkau telah menjagai anak-anak kami, suami istri kami, Tuhan. Dimanapun di tempat ini, dimanapun berada, Tuhan, kami percaya mereka ada sampai hari ini oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan-Mu, Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam pelayanan kami, Tuhan. Kuatkan kami terus untuk tetap setia melayani Engkau dan melakukan bagian kami terlebih untuk Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan di tempat ini, Tuhan, Engkau memberkati tempat ini. Engkau memberkati Pak Christian, Pak Meta, Tuhan. Biar Tuhan, Engkau yang menghalau setiap apa yang tidak berasal daripada Engkau dalam kehidupan mereka. Kami perkatakan berkat, damai sejahtera tercurah atas mereka. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan.
Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, mereka di rumah, dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu pada masa pertumbuhan mereka, pada masa Engkau mendidik mereka. Biarlah Engkau menghajar anak-anak kami ini Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa pengajaran-Mu Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Engkau yang menuntun mereka, membimbing mereka. Sehingga pada satu hari nanti Tuhan, ia menjadi tongkat estafet di tempat ini Tuhan. Ia yang akan membawa gereja-Mu Tuhan. Ia yang mereka yang akan membawa umat-Mu Tuhan sampai kepada level-level berikutnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berkati setiap anak-anak sekolah minggu. Tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu Tuhan, setiap anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan yang pernah datang ke tempat ini, kami serahkan mereka di dalam tangan. Tuhan, kami berkati setiap jemaat yang berada di rumah. Kami teringat akan Bu Yanti Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah penyembuh bagi Ibu Yanti sepenuhnya Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau tolong Ibu Yanti Tuhan. Untuk pemulihannya Tuhan. Biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kami perkatakan berkat atas Ibu Yanti. Tuhan, kami teringat akan saudara kami Ibu Ega. Tuhan, Engkau tolong Ibu Ega Tuhan. Engkau lindungi dia Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi Kak Ega. Satu hal Tuhan, seperti firman hari ini, Engkau berikan dia kekuatan. Kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan, ia memiliki semangat lagi Tuhan. Ia memiliki harapan-harapan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan Ibu Ega Tuhan. Dan dimanapun saat ini berada Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan atas Ibu Ega Tuhan. Biarlah Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan Ibu Ega. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan damai sejahtera bagi dia Tuhan. Engkau memberikan ketenangan bagi dia Tuhan. Bahkan pengharapan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saudari kami ini Tuhan. Engkau yang menjaga kehidupannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap dari kami Tuhan, ketika kami Engkau berikan kehidupan, ada waktu kami akan kembali kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami terus untuk merendahkan hati kami. Berkenan kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami melakukan segala perintah-Mu. Supaya Tuhan, pada masa kami hidup ini Tuhan, kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan kami menjadi pemenang. Pemenang di atas dari orang-orang yang menang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Tante Yohana, untuk Brother Kamilian Tuhan, untuk Pak Yuspa, Ibu Eka, Pak Jeremia, Ibu Catherine Tuhan, Ibu Nining Tuhan, dan semua yang di tempat ini Tuhan. Buat Uni Tuhan, buat brother kami, Ucok Simatupang Tuhan. Untuk brother kami, keluarga Ibu Eka yang ada pada hari ini Tuhan, saat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan Tuhan kami ada di tempat ini. Tapi karena Engkau Tuhan, Engkau yang ingin mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkat kesehatan damai sejahtera tercurah atas setiap kami. Dan kami terima itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami juga berdoa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Kita arahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita. Ia memberkati kita dan memberikan kita damai sejahtera. Ia mengarahkan wajahnya kepada kita, memberikan kita kekuatan pada hari ini sampai kepada Maranatha. Maka terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus setiap kita yang percaya. Mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.